Seekor ular kobra yang bersarang di dalam kasur mengejutkan warga desa Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Ular kobra ini ditemukan saat penghuni rumah hendak membersihkan tumpukan kasur miliknya. Khawatir menyerang warga, penghuni rumah akhirnya memanggil pawang ular. Proses penangkapan pun sempat berjalan dramatis, lantaran ular kobra sepanjang 1 meter ini sulit dikeluarkan dari dalam kasur. Bahkan, berulang kali ular tersebut hendak menyerang pawang yang akan menangkapnya. Meski sempat kesulitan, ular kobra ini akhirnya berhasil diamankan tanpa melukai warga. Sebelumnya, warga juga menangkap beberapa anak ular kobra yang muncul di rumah-rumah. Jadi pas mau ngebuang kasur itu ada 3 tumpukan kasur. Yang satu sama 2 yang paling atas udah diambil, dibuang. Nah yang paling bawah mau diambil busa kasurnya buat jadiin bantal. Pas ditarik ke sini, tarik keluar ular. Kelihatan ekornya gitu. Ya, ada berapa itu pas yang kelihatan? Ada satu. Iya, itu mungkin induknya itu. Dalam agama, ular termasuk binatang yang disebut-sebut sebagai binatang melata yang mudah terhubung dengan dunia gaib. Sehingga tak sedikit kasus, bahkan di zaman Nabi SAW, ular seringkali terhubung dengan bangsa jin dan paling sering menjadi jelmaan jin. Karena itu, singgasana di kerajaan jin pun dikelilingi oleh ular-ular. Hal ini diketahui dari dialog Nabi SAW dengan Ibnu Soyad yang diduga sebagai Dajjal. Abu Said Al-Khudri menuturkan, Nabi SAW pernah bertanya pada Ibnu Soyad, "Apa yang engkau lihat?" Ibnu Soyad menjawab, "Aku melihat singgasana di atas lautan. Di sekelilingnya terdapat ular-ular." Maka Rasul SAW bersabda, "Ia melihat singgasana iblis." Hadis riwayat Ahmad. Begitu dekatnya para ular itu dengan iblis, bahkan rajanya iblis dikelilingi ular. Mengapa ular selalu dekat dengan dunia gaib, khususnya iblis dan para jin? Kemungkinan jin menjelma menjadi ular memang sangat besar. Itu sebabnya Nabi SAW melarang kita terburu-buru membunuh ular yang muncul di rumah kita. Karena dikhawatirkan ular itu jelmaan jin muslim. Sementara membunuh jin muslim dilarang dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di Madinah ini ada segolongan jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat satu dari mereka dalam wujud ular, maka mintalah kepada mereka untuk keluar dalam jangka waktu 3 hari. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah ia, karena sesungguhnya dia itu setan." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya ular adalah perubahan bentuk bangsa jin, sebagaimana kera yang menjadi perubahan bentuk bagi Bani Israel." Hadis riwayat Ibnu Hibban, Tobroni, dan Ibnu Hatim. Oleh karena itu, jika mendapati ular di rumah kita, maka biarkan selama 3 hari. Jangan dibunuh, sebab bisa jadi dia jin muslim. Jika lebih dari 3 hari masih ada, maka mesti dibunuh karena dia adalah setan. 3 hari merupakan batasan yang cukup untuk memastikan apakah dia jin muslim ataukah jin kafir. Jika lebih 3 hari, maka dia adalah jin kafir. Tapi tidak semua jenis ular harus dibiarkan selama 3 hari. Ada juga pengecualiannya. Dari Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian langsung membunuh ular di dalam rumah, kecuali setiap ular yang buntung pendek ekornya dan memiliki 2 garis di punggungnya. Karena ular jenis ini dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata. Maka bunuhlah ia." Hadis riwayat Muslim. Ada doa yang diajarkan agar kita terhindar dari gangguan binatang berbisa, yaitu A'udzubika limatillahit tamati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Diriwayatkan bahwa barang siapa membaca doa ini pada sore hari sebanyak 3 kali, tidak berbahaya baginya sengatan binatang berbisa pada malam itu. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai.